berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1984, dengan tegas melarang peredaran barang cetakan yang memuat ajaran HK di seluruh Indonesia. Buku-buku tersebut dilarang karena banyaknya penyesatan yang dilakukan untuk kepentingan penyebaran aliran HK di Indonesia. Bahkan Bhagavad Gita versi HK, yang menjadi kitab suci mereka, banyak penafsiran-penafsiran yang sengaja diubah, untuk memberikan kesimpulan yang menyesatkan, yang dapat memberikan keuntungan sesuai dengan keinginan dari para pemimpin HK yang berpusat di New York. Tulisan ini bukan untuk menjelek-jelekan Bhagavad Gita, tetapi sebagai bahan renungan agar kita berhati-hati dalam membaca Weda, Bhagavad Gita, dan buku-buku yang mendiskreditkan ajaran dan agama lainnya. Kita sangat menghormati Bhagavad Gita, karena Bhagavad Gita adalah bagian dari Catur Weda dan Pancamo Weda yang menjadi kitab suci agama Hindu. Tetapi ketika Bhagavad Gita diterjemahkan dengan cara yang salah, kita sebagai masyarakat yang harus cerdas dalam membacanya. Penyesatan pemahaman Bhagavad Gita, yang disusun oleh A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dengan judul Bhagavad Gita menurut aslinya, antara lain. Yang pertama, dalam Bhagavad Gita versi HK dikatakan bahwa, orang hanya perlu membaca Bhagavad Gita, dan tidak harus membaca kesusastraan Weda lainnya. Dari sini terlihat adanya kepentingan dari A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, agar perlahan-lahan semua orang tidak tertarik membaca Catur Weda, sehingga Catur Weda akan terlupakan. Padahal yang sebenarnya adalah, keempat Catur Weda dan Pancamo Weda itu sama pentingnya. Tidak ada satupun Weda yang lebih utama dibandingkan Weda yang lainnya. Yang kedua, dalam Bhagavad Gita versi HK dikatakan bahwa, Brahman yang tidak berbentuk pribadi, takluk kepada kepribadian yang utama yaitu Krishna. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan Weda yang mengatakan bila Tuhan itu acintya, tidak berbentuk dan tidak terbayangkan. Dan juga bertentangan dengan Pancasila, karena Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila, tidak pernah digambarkan dalam bentuk berkepribadian. Yang ketiga, dalam Bhagavad Gita versi HK bab 10 sloka 8, dikatakan bila Sri Krishna lah yang mengajarkan pengetahuan Weda kepada Brahma pada awalnya. Padahal yang sebenarnya adalah Dewa Brahma menerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari Sri Krishna. Kemudian dari Dewa Brahma, wahyu tersebut disampaikan kepada 7 Maharesi yang dikenal dengan sebutan Sapta Maharesi. Kemudian wahyu yang diterima oleh Sapta Maharesi tersebut, disatukan dan dibukukan oleh Maharesi Vyasa dan muridnya, dan menjadi kitab suci Catur Weda. Yang keempat, dalam Bhagavad Gita versi HK bab 10 sloka 3, dikatakan bahwa Krishna lah yang menciptakan Dewa Brahma, Dewa Siwa dan semua dewa lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang tercantum dalam Weda, yang mengatakan bila Krishna adalah awatara dari Dewa Wisnu. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada menulis ini, tentu saja untuk mendiskreditkan penganut yang menghormati Dewa Brahma dan Dewa Siwa, dan hal ini dapat menimbulkan konflik, karena menganggap dewa lainnya lebih rendah dibandingkan Krishna. Karena itu, leluhur Nusantara telah mengenalkan konsep Trimurti, di mana Brahma Wisnu dan Siwa, diposisikan dalam posisi yang sejajar. Yang terakhir, dalam Bhagavad Gita versi HK bab 10 sloka 8, dikatakan bahwa tafsiran Bhagavad Gita yang lain, dibuat oleh orang-orang bodoh. Tentu saja hal ini bertujuan agar tafsiran Bhagavad Gita, yang dibuat oleh A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dianggap yang paling benar. Dan Sapta Maharesi serta Maharesi Vyasa, yang menyusun Catur Weda dianggap sebagai orang-orang bodoh, karena membuat tafsiran yang berbeda tentang Bhagavad Gita. Kita sebagai orang yang berpikiran normal, tentu saja akan lebih percaya kepada Sapta Maharesi dan Maharesi Vyasa yang menyusun Catur Weda. Kenapa? Karena merekalah yang menerima wahyu tersebut secara langsung dari Dewa Brahma. Sementara A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada menafsirkan Bhagavad Gita, dari apa yang ditulis oleh murid-murid dari Maharesi Vyasa. Buat teman-teman yang ingin membaca Bhagavad Gita, yang sesuai dengan ajaran leluhur Bali dan Nusantara, sebaiknya membaca buku Bhagavad Gita yang ditulis oleh Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, atau yang ditulis oleh Nyoman S. Pandit, atau yang ditulis oleh G. Puja MASH. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.